Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan seluruh zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang sama-sama kita muliakan yakni seluruh para alim ulama, guru-guru agama dimanapun berada. Wabil khusus yang sedang bersama-sama kita, yang maaf ulun kada menyebutkan nama bubuhan pian ketemu. Seiring doa kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dan para alim ulama kita dipanjangkan umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezeki bubuhan zidin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dikabulkan hajat-hajat sidin dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita berataan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita datang ke sini semata-mata karena melaksanakan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan hajat saudara seislam. Jadi kena misal pian kada dapat surungan, surungannya ada mayo misalnya, jangan berhamuk-hamuk. Nah, kita itu aja cukup lah, surungi orang kakak peduli lah. Karena pun maaf, daerah kita hulu sungai ini lain sedikit terkadang. Apa lainnya? Sabujurnya niat tulak kasarwan tuh bagus-bagus, itu pahala yang dapat. Karena Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja sah amal itu dengan niat, dan apa-apa yang didapat ganjarannya itu tergantung niatnya. Maksudnya sah amal itu dengan niat, dan apa pahala yang didapat, balasan yang didapat tergantung niatnya. Nantinya kan sambungan hadisnya itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa Nabi orangnya itu hijrah umpat dari Mekah ke Madinah, itu waktu hijrah tuh. Artinya memang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ila harful ghayah mata dekhil di situ. Betul Nabi lagi lanjutkan apa? Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa orang itu hijrahnya karena dunia yang hendak digapainya. Maksud dunia yang digapainya itu apa? Orang umpat ke Mekah ke Madinah itu bukan umpat Nabi kada, tapi umpatnya tuh hendak berdagang warak. Karena Mekah ahli dagang sedangkan Madinah ahli tani. Jadi tujuannya nak berjualan. Awi meratin yang kihwa, atau karena bebinian yang hendak dikawininya. Jadi waktu itu tuh ada juga orang yang umpat Nabi dari Mekah ke Madinah tuh hendak mencari binian warak. Fahijratuhu ilallah apa fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Maka hijrah itu sampai kepada apa yang ia niatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh niat ke orang Arab itu apa? Tujuannya hendak makan haja, makan depang dapatnya. Maka yang lebih bahayanya apa? Ibu-ibu khususnya hulu sungai ini lah, masuk kampung ulun tuh. Apa? Tulak kasarwan, adat kita Kalimantan ini biasanya, adat kita hulu sungai itulah. Kasarwan itu biasanya katuju baju jumput. Baju jumput napa? Seharusnya kita tuh dapat sepiring nasi, wani ambil 20. Banyak negara itu lah 5-6 menjumput. Aku hendak merasa soto, merasa gegaduh, juhud terus. Nah, kita ambil melebihi dari batas kebutuhan, itu hukumnya haram, itu bahaya. Hati-hatilah. Hati. Itu nang bahaya makan. Itu adat kami di kampung sudah kada apa-apa aja. Misalnya ada namanya hot keto. Memang al-adatu muhkamatun. Adat itu memang kau dijadikan hukum, tapi apa syaratnya? Malam yukhalifu syariah. Selama itu kada menyalahi daripada hukum syariat. Jadi telah kasarwan tuh baik kita pengantenan atau apapun itu niat lurusakan. Jangan sampai nang makan jadi cari. Ya kita makan makanan kena. Orang tambah-tambah. Tapi nang sode itu nang membawa bulik nang kada bepadahan nah. Sarwannya 500, menyiapkan iwaknya 1.500. Tetap pada mayo, saya hitung orang 10 membawa bulik. Kemudian sedikit membahas tentang kita ini penyambutan kepada orang yang baru datang ibadah umrah. Mana-mana orangnya? Pian. Mana lagi? Pian aja. Mana lagi? Binian B4. Belima ujung berupa malam belima lah. Ya lah. 5 pian, doakan ulun lah dan selamat dunia akhirat, dan laras punya 4. Amin. Kenapa ulun minta doakan? Maaf kita bahas sedikit.
Karena kita adat Kalimantan ini biasanya kan bila orang datang umrah atau datang haji atau datang umrah biasanya kan diadakan acara-acara yang kayak ini kan, atau kadang disambut. Itu apakah adat saja? Kada. Ini bahas sedikit. Nah, ulun tadi ada menukil dari beberapa kitab. Imam Nuruddin Al-Haythami sidin perguruan rasanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sidin menukil daripada dia Pak. Sidin di dalam kitab Majma'ul Zawaid, apa Sidin menjelaskan situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa ujar Abu Hurairah? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfirullahu lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Allah taala mengampuni bagi orang nang tulak haji. Waliman istaghfara lahul hajj, dan bagi orang yang dipintakan oleh orang nang tulak haji itu keampunan. Maksudnya kayak ini, Allah taala mengampuni orang nang tulak haji, nang betulak haji. Ini umrah aja kada haji. Nah, ini kada paham berarti. Haji nang kita nang Zulhijjah itu disebut haji kabir, haji gana jarang. Ini kan dari waktu kalampayan dulu oleh Belanda apa? Tuan haji besar aja kan. Nah, tuan haji gana, tuan haji besar. Sedangkan umrah itu masuk haji dia, tapi haji saghir masuk haji juga. Nah, dan diampuni bagi orang yang dipintakan oleh bubuhan yang datang haji tadi ampunan. Tinggal minta doakan. Nah, dan bini ampat dan ampuni dosa itu kita harus minta doa. Kemudian lagi di dalam Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Sidin yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Sidin menukil pada hadis baginda Rasulullah SAW, apa jadi Nabi, "Idza laqital hajja fasallim alaih." Apabila engkau bertemu dengan orang nang berhaji, fasallim alaih. Orang yang datang haji nih, fasallim alaih, maka bersalaman kita maka beri salam kepadanya, assalamualaikum. Wasafahu, dan salaman, berjabat tanganlah kalian dengannya. Berjabat tangan. Wa marahu ayastaghfira laka qabla ayyadkhula baitahu. Dan mintalah agar Allah taala mengampuni dosa kalian qabla ayyadkhula baitahu, sebelum nang datang umrah atau datang haji itu masuk ke dalam rumah. Fa innahu maghfurun, sesungguhnya orang nang berhaji atau orang nang berumrah datang daripada tanah suci Mekah itu dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebujurnya tatkala penyambutan tadi pimpin bila datang tadi subuh jalan sambang harusnya, jangan masuk dahulu. Lah itu bahkan itu dikomentari oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Sidin. Secara tekstual hadis tadi itu apa? Itu menerangkan bahwasanya orang yang datang haji atau orang yang datang umrah itu sebelum naik rumah itu secara tekstual. Artinya bila sudah masuk rumah ini kada lagi. Nah, tapi itu menurut tekstual. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan. Ujar Imam Ghazali, bukan sebelum masuk rumah aja, bahkan tatkala ingin masuk rumah sampai hidup 20 Rabiul Awal. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi walaupun sudah masuk ke rumah tetap kita minta doa karena dosanya diampuni, doa diijabah. Artinya kenapa kita disuruh minta doa sebelum orang itu berlumuran dosa lagi, karena orang yang datang umrah atau berhaji itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang masalah orang datang umrah dan datang haji ini sesuai disambut dimeriahkan, itu disambut sesuai. Wah, ini zamannya lain sudah. Dianggap umrah atau berhaji itu sia-sia. Nah, bahas sedikit nah. Karena sini masuk ya sama aja gitu kalian kampung ulun. Banyak orang berucap gasan napa berhaji ke Makkah sana, gasan napa umrah ke Makkah sana. Baitullah itu didiri ya. Nah, adakah di sini orang nang kayak itu Jo? Yang kita bahas habis-habisan nah. Hah? Itu bukan orang-orang nang ngaji ilmu ketuhanan adalah. Nah, hati-hati benar, apalagi saat ini anak-anak kita dijagai kalau kopinya tuh kumpul lomban kayak itu. Ini majelisnya tuh di warung. Pandirannya Allah Ta'ala, Nur Muhammad pandiran, biar kopi kada diingat. Allah Ta'ala kada berduit, hutang habulangan. Wah, ini banyak ampun maaf kita. Orang nang pandiran tuh ilmu nang kati tinggian, nang saraba Allah Ta'ala tuh ya Allah. Ngalihai. Kamu kadang mengenal diri kayak pemalah Allah aja. Iya kadang. Memang di dalam kitab Zubat itu dikatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi istiqan. Awal-awal yang diwajibkan atas manusia itu mengenal Tuhan dengan seyakinnya. Itu ada dua tahapan istiqan di situ.
Tahapan pertama mengaji sifat 20. Paham kada paham, Allah Ta'ala memberi paham. Nang kedua tergantung cangkelan masing-masing. Itu tuh kita mengenal sifat 20, sifat wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, jais bagi Allah Ta'ala, itu kaji, pahamnya Allah Ta'ala memberi. Hanya syariat dikuati. Ada wah ini kadap, ini anak katitinggian tanah. Terkadang wah ini mah artiakan do, camu. Memakai Quran juga, Quran bisa dipakai, ada isinya apa aja? Awallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Artinya kita tuh la haula wala quwata illa billah. Sambahyang Allah, puasa Allah Ta'ala juga jinya. Bapak mencuntan duit orang Allah Ta'ala juga, kita la haula bang jinya. Kita tatamu orang nang kakak itu tampilingnya aja sudah. Allah Ta'ala juga ada. Nah, kehendak Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala itu ada dua. Ada iradatul khassah tuh, ada iradatul syarfaqat. Dikahan ditentukan Allah Ta'ala orang itu memang jahat saja. Jahat kebang ada mau baik, siapa orangnya iblis lawan syaitan. Ada juga nang kedua dari bagian daripada iradatul khassah itu iradatul khair faqat. Memang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu baik saja berterusan. Siapa orangnya? Para malaikat. Nang ketiga ada iradatul syahwah. Nang kagawiannya itu syahwat saja nang dipikirkan, makan minum kawin goreng, makan minum kawin goreng. Siapa orangnya? Hayawan, hewan. Sedangkan kita manusia itu iradatul ammah. Situ kita disuruh ikhtiyariyah, pilihan, diberi akal dan nafsu memilih mana hendak baik hendak jahat. Kita memilih. Bahkan di kalimat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di kalimat kum situ nah bila orang pondok bermula Allah Ta'ala menciptakan kalian. Situ secara ilmu balaghah kum situ dua makna. Ada kum lil manhi, ada lil muti'i. Bagi lil manhi, bagi orang nang mengingkari peraturan Allah, bagi orang nang berbuat maksiat itu litazil untuk dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tercaburkan neraka. Ada jual lil muti bagi orang yang memanfaati perintah Allah, situ adalah apa? Dapat litakrim untuk dimuliakan Allah Ta'ala sama dengan surga. Pilih kita nang mana hendak. Kita kadang kapan kata tinggian Allah Ta'ala yang tebang nang dibahas. Apa syahadat diri dicari. Pandirat syahadat diri, rukun syahadat saja kada hafal. Syarat syahadat apa? Nang i'tiraf, qabul, paham lah situ. Batu pelangan itu syahadat saja, syahadat tauhid wahid tauhidan apa maksudnya, syahadat rasul apa maksudnya. Di kalimat tadi namun paham, panggil syahadat diri. Ya na asyhadu anni kana bak aku jadi Rasulullah ini. Camuh tuh jadinya. Lah nih kamu banyak nabi nang timbul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa fasada jasad. Barang siapa orang yang kenal akan dirinya maka sungguh ia kenal akan Tuhannya, dan barang siapa kenal Tuhannya maka binasalah jasadnya. Itu kita memang jalan syahadat diri, jalan pengenalan diri, aminan diri. Bahkan orang-orang dahulu, wali-wali dulu melakukan nasal-asar dari mama nasarnya bulu darah daging kulit itu 4 aja saat disampurna pasti sasat, harusnya 5. Dari abah utak tulang sumsum urat sabutingnya mana, dari hak Allah Ta'ala zat sifat asma af'al sabutingnya mana, hak Muhammad pencium pandang penglihat pengrasa sabutingnya mana, hak Adam tanah air angin api sabutingnya mana. Bila 4 aja pasti sabuku mana kalimanya dulu ada mau kayu lagi di sini. Maksudnya tuh apa? Itu sekedar pancingan lah supaya sadar kita. Itu kan kita sudah tahu bulu darah pun nama itu supaya nang hilang diri kada merasa lagi kita beribadah. Itu rasa dalam rasa maksudnya. Nah, rasa jangan sampai tak keluar. Ya Allah Ta'ala minum, Allah Ta'ala makan, Allah Ta'ala nang sembahyang. Itu di dalam, pukulannya di dalam bukan di luar. Pakaian memakainya itu di dalam. Kalau tak keluar itu dia dihukumi ulama tuh syirik, bahkan dihukumi murtad. Itu banyak tuh lah. Contoh orang berjual ucus lah. Nah, berjual boleh kalau di luar. Waktu belajar tuh boleh di luar, tapi memakainya di mana ucus lah? Di dalam. Sama pakaian binian nang di dada tuh nanti pakai binian di dada tuh nah. Kutang-kutang lah. Menjual boleh di luar, tapi memakainya di dalam. Itu tuh sama ilmunya itu, ilmu batin itu mungkin saat belajar boleh dipandirakan saat di situ aja, tapi memakainya di dalam. Ini gak ada. Kenapa hujan aja? Allah Ta'ala namu hujan. Itu jangan lagi nang kakak itu tuh, jangan lagi lah. Ini camu ya Allah. Banyak tatamu nang kakak itu, maka terkadang leh bubuhnya tuh bakar amat pian. Bakar amat bujuran, tapi keramat setan. Apa di antara keramatnya ulun suatu tamu. Kamu nggak ada yakin kalau aku juga ada jalan sasap kian ini bucapnya nah hujan punya dasar hujan narik yuk jurang nih taduh aja sakit taduh tetap belum santai betul pulangan nah ini ada kan apa di dalam kantong itu puang jangan puang aja mukai duit sampai segunung duit tuh
Ya pian karamatnya teh tatap kalau nggak ada pada umpat jalan. Karena pikir madu umpat aja. Aku bakal karamat. Jalan makin yakin kalau jun hati bosnya pian ini bubun dajjal. Kenapa dajjal tuh kalau dajjal ya sama ya umtiri wahai langit turun hujan. Ya Allah diubuti wahai tanah tumbuh tanaman. Ya mayitkum wahai mayit bangun. Itu bukan dajjal. Nyatakan bedakan antara karamat lawan mukjizat. Ulun bahas sedikit lah. Pian tahu nang mana karam orang tuh wali kawala kaminan dunia ini aja. Buka pian di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi. Sidin ada membahas masalah bab al-farqu bainal mu'jizati wal karamati. Pembeda antara mukjizat dan karamat. Kalau mukjizat itu gesan para nabi. Kalau karamat gesan para wali. Silahkan pian buka di dalam kitab Bustanul Arifin, jelas itu dijelaskan. Al-farqu bainal mu'jizati wal karamati. Annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam ma'muruna bi izhariha. Kalau mukjizat untuk para anbiya sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma'muruna bi izhariha, disuruh diperintahkan untuk menampakkan maksiatnya, menampakkan mukjizatnya. Jadi para nabi itu disuruh menampakkan mukjizat. Disuruh, artinya Nabi Adam Nabi Musa kayak apa membelah lautan, itu untuk menyadarkan menarik umat. Tuh, tapi kalau waliyu, sedangkan untuk para wali Allah Ta'ala yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha. Sedangkan para wali Allah Ta'ala wajib atas wali itu untuk menyembunyikan dan merahasiakan keramatnya. Ini keramat betampai, itu wali setan. Ini bisa bertangguh pian. Ya kamu nih hendak anak lo aja, ini tahu, ya kasyaf hisi diberi setan masuk tuh, ini tahu, jadi jangan tertipu pian lah. Apabila ini bertampa-tampa itu wali setan. Bila ada misal ada keanehan, nangaran karamat itu kan ya ini termasuk sesuatu syai'ul lil khawarqil syai'ul khawarqil ada. Itu sesuatu yang menyalahi daripada adat. Itu memang karamah. Tapi kalau nya berdampak tuh yakin itu walak nusianya, kada wali kada walak. Lah, wah itu tamu aja nang kakak itu lah, bisa bertangguh-tangguh. Oh. Jadi kamu ini kayak bakal misal jangan percaya yang lah, jangan percayanya karena kakak itu ujung-ujungnya duit juga biasanya. Ya kada banyak karena kakak itu ujungnya jadi dukun, memberi benyo biasanya. Kamu ini karena ampun orang, apa kan? Karena bayarnya ada maharnya tuh. Aku kada minta, kada tapi ada maharnya aja.